Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tazalia ya. Di sini Taza akan membahas materi mengenai perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Untuk pembelajaran PPKN kelas 7 di semester 1 bab 1. Untuk anak-anak Taza yang udah memiliki buku paketnya, silakan dibuka ya. Buku paketnya. Baiklah, di pertemuan sebelumnya sudah kita laksanakan mungkin dalam bentuk share materi di grup WA ataupun juga bisa berupa pertemuan dengan Google Meet ya, walaupun hanya sebatas dari handphone ya. Insya Allah materi ini bisa tersampaikan dengan kalian dengan baik. Apa kabar anak-anak Taza semuanya? Ya, Taza harapkan semua kita itu memiliki kesehatan yang baik ya, semangat yang tetap tinggi meskipun harus belajar dari rumah saja. Baiklah, tidak memperbanyak waktu akan Taza jelaskan atau akan Taza ulas dari awal pembelajaran kita pertama di daring. Untuk absen akan Taza share linknya nanti di grup WA masing-masing. Silakan kalian isi nama serta kelas bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran daring PPKN pada hari ini. Jadi pembentukan atau perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa Pancasila merupakan dasar bagi negara kita Indonesia. Mungkin sejak dari SD kalian sudah tahu bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila dasar negara. Pancasila itu merupakan kata dari panca dan sila. Panca itu adalah dasar, panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Jadi 5 dasar bagi negara kita Indonesia. Dan Pancasila itu tidak terjadi langsung ada seperti itu ya nak ya. Ada proses pembentukan supaya agar bisa terbentuk dari dasar-dasar negara yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk kita ya, termasuk kalian, walaupun baru sebagai pelajar yang ada di Indonesia. Jadi kita berpedoman, hidup kita harus Pancasila bisa menjadi acuan bagi pedoman hidup kita di negara ini. Jadi asal mulanya adalah pada saat itu tanggal 8 Maret 1942 Indonesia dikuasai oleh Jepang ya nak ya. Indonesia di bawah pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang dimulai itu tanggal 8 Maret 1942. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka Jepang memperkenalkan semboyan 3A bahwa Jepang itu adalah pelindung Asia. Nah, dengan semboyan tersebut itu untuk sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mendukung para pihak Jepang yang sudah terdesak oleh pihak sekutu. Siapa saja pihak sekutu tersebut? Pihak sekutu itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Nah, mereka melakukan aksi serangan balasan ke Jepang. Nah, sejak 1944 Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Nah, ya, Jepang terdesak dalam Perang Pasifik sehingga dia mengambil simpati kepada negara Indonesia. Nih, foto yang kalian lihat ini merupakan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena sebagai realisasinya ia bentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Jadi sidang BPUPKI itu terjadi sebanyak 3 kali, 2 kali resmi, 1 kali reses atau tidak resmi. Yang pertama sekali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyoningrat. Ini nak ya Bapak KRT Rajiman Widyoningrat.
Nah, dengan agenda perumusan dasar negara yang dilakukan di Gedung Cho Sang In atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila yang ada di Jalan Pejambon di Jakarta Selatan ya. Nah, bagaimana perumusan itu terjadi? Perumusan itu terjadi dengan adanya pencetusan ide-ide pokok 5 dasar pokok negara oleh 3 tokoh dasar, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo dengan Insinyur Soekarno. Bisa kalian baca di sini. Ini Bapak Muhammad Yamin, dia mengusulkan rumusan dasar negara di tanggal 29 Mei 1945. Isi rumusan dasar negara yang dicetuskan oleh Bapak Muhammad Yamin adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Coba perhatikan ya, ini merupakan rumusan yang disampaikan, rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kemudian rumusan dasar yang diusulkan oleh Dr. Supomo adalah yang pertama persatuan, 2. kekeluargaan, 3. keseimbangan lahir dan batin, 4. keadilan rakyat, 5. musyawarah. Ini dicetuskannya pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian rumusan dasar yang diberikan oleh Insinyur Soekarno itu disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dengan isi rumusannya adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, 5. ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kelima dasar negara itu disebutlah Pancasila oleh Insinyur Soekarno yang artinya adalah 5 dasar negara. Kemudian sebelum sidang 1 BPPKI diakhiri, maka dibentuklah panitia kecil. Ya, panitia kecil yang dipimpin oleh Soekarno membahas tentang penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Karena belum ada kesepakatan terkait rumusan dasar negara mana yang digunakan, karena ada 3 tadi rumusan negaranya ya, dari Insinyur Supomo, dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dan juga dari Insinyur Soekarno. Jadi belum tahu mana yang akan digunakan, maka dibentuk lagi panitia kecil yang dinamakan dengan Panitia 9 dengan ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini berhasil mencapai kesepakatan rumusan dasar negara yang akan dipakai, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Mukadimah atau Gentleman Agreement, dengan rumusan dasarnya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah hasil dari Piagam Jakarta atau Mukadimah atau Gentleman's Agreement ya. Nah, sebutan itu adalah disebut masing-masing tokoh dasar menyebutnya berbeda, padahal rumusannya adalah tetap satu, yaitu yang barusan saya sebut yang dikenal dengan kata Piagam Jakarta. Akhirnya sidang BPKI kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 digelar dengan agenda perumusan rancangan undang-undang yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia merdeka,
pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Ini ya gambar dari sidang BPUKI kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli. Terlahirlah rancangan Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang sering kalian dengar di teks Undang-Undang Dasar 45 pembukaan ya. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu lahirnya terbentuknya ketika sidang BPUPKI kedua tanggal 10 hingga 17 Juli. Kemudian posisi Jepang pada waktu itu semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Regimen Widyoningrat berangkat ke Dalat atau Vietnam ya, menemui Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jepang menyatakan kalah. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal itu terjadi setelah Hiroshima dijatuhkan bom atom pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 serta serangan udara dari pihak sekutu yang setidaknya terdapat 68 kota di kota Jepang itu diserang. Dan dapat dikatakan hampir sepenuhnya kota di Jepang hancur. Kekalahan Jepang itu diketahui oleh golongan muda, sehingga golongan muda ini menginginkan kemerdekaan itu diproklamasi secepat-cepatnya. Namun golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan sebaiknya melalui keputusan yang telah dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya. Yang belum pernah dengar, tapi Taza rasa di SD udah pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa yang merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk diasingkan sementara ke Rengas Dengklok supaya tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang atau dari golongan tua. Akhirnya disepakatilah bahwa pelaksanaan proklamasi diadakan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian di tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada hari Jumat di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian Pancasila ditetapkan di dalam sidang PPKI setelah kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, maka BPUPKI tersebut bubar dan dibentuklah PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang juga disebut dengan Dokurisu Jumbi Ingkai. Nah, PPKI yang belum dibubarkan ini mengadakan rapat di 18 Agustus 1945 dengan menyampaikan perubahan kata dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini untuk menghormati agama lain yang ada di Indonesia ya, karena kita di Indonesia sekarang memiliki 6 agama ya. Untuk menghormati agama lain, maka kata-kata rumusan dasar negara yang pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar negara juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dengan demikian Pancasila yang sah adalah yang kita kenal sampai sekarang. Nah, itu cerita bagaimana penetapan Pancasila itu sehingga kita bisa memiliki dasar negara yang kuat di Indonesia.
Ini adalah Garuda Pancasila, lambang negara ya. Nah, ini setiap helai ininya, bulunya ini memiliki arti tersendiri. Seperti di leher ada 45 helai jumlah bulu di leher. Di sayapnya ada 17. Kemudian di ekornya ada 19 helai. Di pangkal ekor ya ada 19, di ekornya ada 8. Itu menunjukkan 17 Agustus 1945. Kemudian dengan lambang-lambang yang seperti kalian ketahui, dan inilah Pancasila yang merupakan dasar negara. Cukup sekian penjelasan Taza saat ini. Jika ada yang belum dipahami boleh dicatat di buku, kemudian nanti ditanyakan ke Taza secara japri atau di pertemuan selanjutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.